Hai, selamat pagi semua adik-adik. Kita berjumpa lagi di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru buat kalian dari Kak Simon. Hari ini Kak Simon akan bertemu dengan kalian. Kita akan membahas firman Tuhan, melanjutkan firman Tuhan mengenai pujian dan penyembahan. Siapa yang masih ingat 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pujian, tentang penyembahan dan semuanya. Siapa yang masih ingat? Kak Simon harap kalian masih ingat semua. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu lagi yang baru. Tapi sebelum kita mulai, Kak Simon ajak kalian berdoa sekali lagi. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Biar pagi hari ini kami lebih mengenal Engkau lagi melalui firman ini. Urapi firman yang ada, biarkan firman ini menjadi kata-kata yang hidup di dalam hati kami. Buat kami bisa mengerti tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang wahyukan, Engkau yang terangi hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mulai dengan satu kalimat yang Kak Simon akan berikan kepada kalian. Hanya ada satu Tuhan yang layak dan harus kita puji dan kita sembah. Benar kan? Cuman hanya ada satu Tuhan yang layak kita puji sebagai anak Tuhan dan layak kita sembah dan harus kita sembah seumur hidup kita. Suatu hari Tuhan Yesus diajak masuk ke dalam pencobaan di padang gurun dan dia dicobai oleh iblis. Kalian masih ingat ada 3 macam pencobaan setelah Tuhan Yesus berpuasa diajak ke padang gurun dan iblis mencobai Tuhan Yesus dengan 3 pencobaan. Dan salah satunya iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka semua itu akan kuberikan kepadamu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus diajak oleh iblis naik ke atas ke bukit yang tinggi dan diperlihatkan semua dunia di hadapannya. Dan iblis berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau mau menyembah aku hari ini, dunia ini akan kuberikan kepadamu. Wah, dunia ini semua ada anak. Semua yang ada di dunia ini diberikan kepada Tuhan Yesus kalau hari itu dia mau menyembah kepada iblis. Coba bayangkan, dunia itu apa aja sih adik-adik? Ada mainan, ada makanan yang enak, mungkin ada nilai pelajaran yang bagus, mungkin kita jadi kesayangan guru kita. Semua yang ada di dunia ini diberikan kepada kita kalau kita mau menyembah kepada iblis. Dan hari itu Tuhan Yesus dicobai seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan bagus dan tegas. Dia jawab. Kalian bisa baca di kitab Matius 4 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Engkau hanya harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja engkau harus berbakti. Jadi hanya ada satu pribadi, hanya ada satu Tuhan, hanya satu Allah yang harus kita sembah, yang harus kita puji, yang harus kita tinggikan dengan hidup kita, dan kepada Dia saja kita harus berbakti. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Hanya Tuhan yang layak dan harus kita puji. Tuhan Yesus berkata kepada iblis di padang gurun tadi, sebab engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Hari ini adik-adik, kita mungkin menyembah Tuhan di gereja. Hari ini kita mungkin menyembah Tuhan di rumah ketika kalian ibadah online. Tapi di dunia akan menawarkan kepada kita semua yang mereka punya untuk menarik perhatian kita jauh dari memuji dan menyembah Tuhan. Contohnya,
Ketika suatu hari kalian eh, sedang disakiti oleh keluarga kalian, oleh adik kalian atau teman kalian, dan hati kalian menjadi panas sekali. Hari itu dunia menawarkan suatu balas dendam kepada orang itu, kepada teman kalian atau kepada adik kalian. Dan hari itu kalian harus menang terhadap tawaran-tawaran dunia itu. Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah kepada Tuhan dan Allahmu. Di kata sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah engkau iblis, hanya kepada Tuhan dan Allahmu engkau harus berbakti. Hari ini kalau kalian ditawarkan sesuatu dari dunia yang bukan dari Tuhan, yang menarik kalian menjauh dari Tuhan, yang menarik kalian untuk tidak menyembah Tuhan, kalian harus berkata dengan tegas, enyah engkau, pergi dari hidupku. Karena hari ini aku memutuskan untuk menyembah dan memuji Tuhan seumur hidupku. Kalian harus punya sikap hati seperti itu. Nah adik-adik, yang kedua kita akan belajar tentang kata worship atau menyembah. Kapan sih pertama kali kata worship, menyembah, sembahyang, memuji Tuhan itu pertama kali keluar di Alkitab? Ternyata kata itu keluar ketika Bapak Abraham hendak menyerahkan Ishak, mempersembahkan Ishak di atas gunung sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalian masih ingat kan? Ishak anak satu-satunya yang dia sayangi, anak perjanjian yang dia sayangi, anak yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhan berkata, persembahkan Ishak sebagai persembahan bagiku. Permuliakan aku dengan kau mempersembahkan Ishak. Dan hari itu Bapak Abraham dan Ishak berjalan dari kemahnya, dia menuju ke gunung itu disertai dua orang bujangnya, dua orang hambanya, dan dia berkata kepada hambanya ini, dia berkata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Abraham beserta Ishak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, kami akan worship, kami akan menyembah Tuhan. Dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu di sini. Kata pertama kali worship disebutkan di Alkitab, menyembah, sembahyang disebutkan pertama kali Alkitab adalah ketika Abraham, Bapak Abraham hendak menyerahkan Ishak, anaknya yang paling disayangi, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya menyembah Tuhan, worship, sembahyang kepada Tuhan bukan hanya dengan pujian kita, bukan hanya dengan lagu-lagu kita, bukan hanya kita cuman mengangkat tangan, menutup mata, kita nyanyikan lagu-lagu yang bagus, tapi lebih daripada itu adik-adik. Nah, Kak Simon akan ajak kalian lebih dalam lagi belajar tentang kata menyembah. Kita sedikit belajar bahasa Inggris ya. Hari ini Kak Simon sudah temukan, kalau kalian punya, di kamus Cambridge, kata menyembah artinya, kata worship artinya a strong feeling of respect and admiration for God. Mempunyai rasa hormat, perasaan atau rasa hormat dan kekaguman yang kuat kepada Tuhan. Jadi worship, menyembah itu bukan hanya cuman kita nyanyi, kita angkat tangan, kita berlutut, tapi keluar dari hati kita punya perasaan yang kuat, kita punya respek, kita punya kekaguman yang kuat kepada yang kita sembah. Tapi dikatakan lagi, the act of worshiping God often through praying and singing. Jadi tindakan menyembah Tuhan lebih banyak itu, lebih sering lewat pujian dan nyanyian, doa dan nyanyian. Tapi itu pun harus keluar dari hati kita. Jadi menyembah Tuhan bukan hanya kita angkat tangan. Ku kagumi Engkau Tuhan. Bukan cuma kata-kata saja yang keluar dari mulut kita seperti itu, tapi harus keluar dari hati kita. Kita bisa nyanyi di gereja, kita nyanyi di sekolah minggu, tapi pikiran kita ada di restoran yang nanti siang kita datangi,
atau pikiran kita ada di mainan kita yang ada di rumah, kita hari ini ikut ibadah online tapi pikiran kita, nanti setengah jam lagi temanku mau datang, itu bukan menyembah yang benar. Menyembah yang benar adalah sebuah sikap hati yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan hati kita bahwa kita mengagumi dan kita menghormati Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan cuma dengan kata-kata, bukan dengan lagu kita, bukan dengan melodi kita, bukan dengan lagu yang kita nyanyikan, bukan dengan angkat tangan, tapi kita keluar dari hati kita. Bahkan ketika kalian disakiti, kalian diejek, dan kalian tetap mengucap syukur, itu pun sebuah penyembahan kepada Tuhan. Bahkan ketika kalian jalan di sekolah misalnya, dan kalian dicegal teman kalian jatuh, kalian luka, dan kalian mengampuni mereka, itu pun sebuah penyembahan. Alkitab bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Bukan cuma dengan lagu kita, bukan dengan suara kita, tapi semua tubuh kita, yaitu semua badan kita, pikiran kita, kehendak kita, kekuatan kita, perasaan kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Nah, hari ini Kak Simon sebelum tutup firman Tuhan kali ini, Kak Simon akan ajak kalian nyanyi satu lagu. Kak Simon akan ajak kalian menyembah Tuhan dengan lagu. Tapi Kak Simon minta kalian bernyanyi keluar dari hati kalian. Kalau kalian hari ini butuh tempat untuk sendiri, kalian tutup kamar kalian ikuti ibadah online, tutup kamar kalian, tutup, dan kita akan sembah Tuhan dengan segenap hati. Kita akan sembah Tuhan lewat online ini, lewat YouTube ini. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati kita. Nah, adik-adik, sebelum kita menyembah Tuhan dengan lagu kita, Kak Simon akan kasih satu pengertian buat kalian, supaya kalian bernyanyi ini dengan segenap hati. Kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Ditulis oleh Raja Daud, seorang pemazmur, seorang penyanyi, seorang penyembah yang luar biasa. Dia katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Raja Daud berkata, ketika orang Israel ini memberikan pujian-pujian kepada Tuhan, Tuhan itu bersemayam, Tuhan itu bertahta di atas pujian-pujian mereka. Jadi kalau hari ini kita sembahyang, kita memuji Tuhan dengan lagu kita menyembah Tuhan dengan semua yang kita punya, dengan hati kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah akan datang dan bertata di atas pujian kita. Nah, mari kita bernyanyi dengan segenap hati. Keluarkan suara kalian yang paling baik. Keluarkan apa yang kalian punya dengan emosi kalian dan perasaan kalian. Kalian sembah Tuhan dengan segenap hati kalian. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Yesus, kau termulia. Tutup mata kalian, sembah Tuhan dengan kata-kata ini. Yesus, Kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh jiwa.
sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kita ulangi lagi adik-adik. Tutup mata kalian, kalian sudah hafal lagu ini, tutup mata kalian. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Kau terindah, Yesus kau terindah, kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu, kau ku sembah dengan segenap hatiku, kau ku sembah dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku, kau ku sembah dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduan. Katakan sekali lagi, kau ku sembah, kau ku sembah dengan segenap hatiku, dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku, sebab menyembahmu itu kerinduanku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami punya kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kau hanya Tuhan yang satu-satunya yang layak yang disembah. Dan Kau Tuhan yang akan datang menemui kami, bersemayam, bertahta di atas pujian kami. Tuhan, biar Kau dapati kami, hati kami berkenan kepadamu Tuhan. Berkati anak-anak yang ada, berkati adik-adik yang ada Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menyertai mereka kemanapun mereka berada dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebulan ini kita belajar tentang menyembah Tuhan, tentang worshiping God, tentang menyembah Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa menyembah Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, dengan kata-kata, tapi dengan seluruh hati kita, dan kekuatan kita, dan semua perasaan kita. Nah, hari ini Kak Simon mau berdoa satu kali lagi. Mungkin yang hari ini kalian baru pertama kali melihat siaran YouTube ini. Dan ada sesuatu yang berbicara di dalam hati kalian. Kak Simon mau berdoa buat kalian. Atau yang hari ini kalian ditegur Tuhan karena kalian setelah seminggu kemarin kalian berbuat dosa. Kak Simon mau berdoa buat kalian. Dan atau yang baru pertama kali mendengar kata Tuhan Yesus. Baru pertama kali kalian tahu ada nama Tuhan Yesus. Nama Yesus yang menebus dosa manusia. Mungkin kalian baru pertama kali dengar ada nama Yesus. Tuhan yang layak disembah.
Kak Simon mau berdoa juga buat kalian. Tutup mata kalian, taruh tangan kalian di dada, Kak Simon berdoa buat kalian. Nah, adik-adik kita akan berdoa. Kalian taruh tangan kalian di dada kalian tutup mata, dan kalian ikuti Kak Simon berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu, mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan, dari semua kesalahanku. Jadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ubah hidupku mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang sudah terima Tuhan Yesus, Kak Simon berdoa supaya kalian tetap ikut Tuhan, kalian tetap baca firman, dan kalian tetap ikuti YouTube firman online ini setiap hari Minggu jam 10. Minggu depan kita akan ketemu lagi jam yang sama, jam 10 di channel YouTube ini. Shalom.